Halo Hana sendiri, Hana kembali lagi dan dengan masker. Kenapa kita harus pakai masker? Karena di Indonesia ini sedang lagi ada wabahnya coronavirus ya teman-teman. Tapi kayaknya kalau Hana sendiri pakai masker nggak enak banget ya. Jadi boleh dong Hana copot dulu maskernya. Karena ini panas banget, Hana tuh nggak terbiasa pakai masker. Karena bagi Hana tuh pakai masker tuh sesak banget. Tapi karena untuk menjaga dari virus-virus COVID-19, Hana harus memakainya. Enak banget, akhirnya bisa bernapas dengan lega lagi. Well, jadi hari ini tepat 1 minggu setelah dikeluarkannya himbauan dari pemerintah. Apa sih himbauan pemerintah terhadap rakyat Indonesia? Jadi karena menyebarnya virus corona ini di tengah-tengah kita semua, makanya pemerintah mengambil langkah, yaitu mengambil kebijakan. Salah satunya adalah dengan meliburkan anak-anak sekolah supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin cepat gitu ya. Dan juga untuk beberapa instansi seperti kantor ataupun orang-orang yang di PKL atau orang-orang yang keluar negeri juga diberikan kebijakan masing-masing. Nah teman-teman, pastinya dong setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak gitu. Anda nggak bakal bahas tentang ya dampak yang besar gitu secara nasional, tapi skala kecil aja yaitu di Hana sendiri gitu kan. Jadi apa ya Hana lakukan selama seminggu ini? Okay, so keep on my YouTube. Jadi hal pertama yang Hana lakukan ketika pemerintah nyuruh masyarakat untuk ngumah aja atau di rumah aja, Hana pertama-tama pastinya Senin bangun pagi, karena doa pagi diliburkan, ya udah akhirnya Hana doa sendiri, habis doa sendiri terus beres-beres. Habis beres-beres terus siap-siap mau ke bank karena Hana harus bikin buku tabungan. Tapi selama Hana perjalanan ke bank itu, Hana ngeliat banget di jalan tuh kanan kiri ya cukup sepi gitu kan. Padahal hari Senin, biasanya hari Senin tuh kan ramai. Mungkin karena anak sekolah libur kali ya, makanya sepi banget. Nah jadi setelah di bank pun sama, ternyata sepi juga teman-teman. Cuman ya ada beberapa orang juga, pastinya nggak bakal libur dong bank gitu. Tapi ya itu dia sepi. Jadi Hana baru ngantri, terus tiba-tiba 2 atau 3 orang gitu udah langsung aja gitu kan. Setelah dari bank, Hana juga pergi ke toko buku. Toko buku juga sama halnya. Biasanya ramai, terus ini sepi gitu. Dan bahkan buat penukaran voucher, kemarin kan Hana tukar voucher, salah satu voucher di toko buku gitu, dan dia menyatakan bahwa sebenarnya nggak bisa ditukar. Tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa ditukar gitu. Dan selain itu, setelah Hana tadi ke bank, habis toko buku, terus nongkrong di Burger King dulu. Hana ke Burger King ya sambil ngisi waktu kan sebelum waktu makan siang gitu. Ya dibilang sepi ya ada aja sih yang makan di situ gitu kan. Tapi pastinya mall sepi gitu, nggak terlalu rame. Tapi masih cukup bisa lah, masih cukup ada pembeli-pembeli di situ di dalamnya. Dan setelah itu barulah Hana pergi ke Tanah Mas dan Hana makan di salah satu tempat makanan. Dan di situ malah Hana lihat rame. Karena mungkin ya walaupun disuruh di rumah tetap aja kan ada beberapa orang yang nggak bisa masak gitu kan. Apalagi cowok-cowok, banyak kan cowok-cowok sih di situ. Dan setelah itu di sore hari biasanya Hana itu ada kegiatan tamborin. Itu kayak nari gitu kan, sejenis tari-tari gitu. Tapi diliburkan karena waktu itu ada pemadaman listrik ya, jadi Hana nggak jadi untuk latihan nari. Nah malamnya seperti biasa, paling Hana cuma nyanyi-nyanyi atau gimana lah, nggak terlalu penting. Next day, Tuesday. Jadi di hari Selasa, seperti biasa tadi, bangun pagi. Habis bangun pagi, beres-beres, siap-siap mau ke kantor. Jadi walaupun ada himbauan dari pemerintah ini untuk ngumah aja, tetap aja di kantor Hana tetap aktif ya. Jadi kantor Hana tuh di gereja sendiri gitu. Dan hal yang pertama yaitu Hana menuju ke ruang pray room.
sama-sama berdoa gitu kan dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Setelah itu barulah kami sama-sama ngantor. Nah, setelah selesai ini, Hana sebenarnya mau pergi ke Panti Breda. Panti Breda itu adalah panti untuk opa dan oma yang udah tidak mempunyai anak ataupun anaknya menitipkan papa mamahnya ke situ gitu. Nah, Hana ada pelayanan di sana, tapi ternyata karena ada virus-virus ini, akhirnya diliburkan atau ditiadakan untuk sementara waktu ya. Nggak tahu sampai kapan sih, cuman mungkin 2 atau 3 minggu ke depan kali ya. Setelah itu karena nggak ada kegiatan, akhirnya Hana ngantor, Hana ngerjain renungan yang Hana buat untuk bulan Mei ke depan gitu. Setelah ngerjain renungan, ya ngapain lagi gitu. Terus akhirnya Hana makan siang di luar juga, di warung terdekat aja gitu. Biasanya itu kalau jam 12-an itu, biasanya nih teman-teman, di warung itu tuh biasanya ramai banget, bahkan makanan tuh udah tinggal sisa-sisa aja gitu kan jam-jam segitu. Tapi kemarin ya mungkin karena ada pengaruh ini juga sih, virus corona ini, akhirnya Hana lihat masih banyak gitu kan makanannya. Jadi Hana bisa milih makanan yang masih bisa, ya pokoknya yang Hana suka ya Hana bisa ambil lah gitu. Selain itu ya pulang kantor lagi, pulang kantor terus Hana istirahat di rumah. Habis istirahat, nah malamnya itu ada latihan untuk Jumat Agung. Karena Hana ini kan orang Kristen dan sebentar lagi akan Paskah sekitar awal April gitu. Jadi kami akan melakukan suatu pertunjukan. Ya akhirnya kami latihan. Ya latihannya pun nggak bisa lama-lama juga gitu. Dan yang datang jelas banget teman-teman, sedikit, nggak terlalu banyak. Akhirnya untuk minggu depan kami akan libur dan 2 minggu depan kami bakal latihan lagi. Next day, Wednesday, hari Rabu. Jadi seperti biasa, seperti hari sebelumnya, Hana bangun pagi, beres-beres, lalu pergi ke prayer room, baru habis itu ngantor. Terima kasih. Dipegangin lagi. Dan di kantor itu pas lagi jam makan siang atau setelah makan siang lah ya, Hana ditawarin untuk pelayanan kematian gitu, dan antara ya dan tidak, tapi ya akhirnya Hana mengiyakan karena ya udahlah gitu, ya nggak apa-apa. Hana ngerasa imun Hana kuat gitu, jadi Hana cuma minta proteksi dari Tuhan untuk Hana bisa pelayanan di gitu. Tapi setelah pulang kantor, Hana nggak langsung pelayanan kematian teman-teman. Hana ada latihan vokal dulu di salah satu tempat kursus Hana. Jadi ternyata mereka nggak libur. Kirain kan karena semua libur gitu kan, sekolah libur, mereka libur juga. Ternyata tempat kursus ini enggak gitu. Ya udah, nikmatin aja gitu. Setelah dari tempat kursus itu, Hana baru langsung pergi ke pelayanan kematian. Dan tentunya di pelayanan kematian bisa kita lihat ya teman-teman, gak terlalu banyak yang datang, hanya beberapa aja gitu. Ya yang datang pun kalaupun ada itu opa oma, jadi paduan suara yang udah lanjut usia, mereka sempetin datang karena yang meninggal ini adalah oma juga gitu. Jadi mungkin untuk menghargai makanya mereka berani datang, padahal yang paling riskan kan mereka ya, opa oma gitu. Nah, tapi Hana nggak lama-lama di situ, jadi setelah selesai
upacara itu kematian, langsung Hana siap-siap dan akhirnya pulang. Next day, Thursday. Jadi seperti hari-hari sebelumnya, Hana bangun pagi, siap-siap, lalu pergi ke prayer room. Tapi di prayer room kali ini Hana ngelihat ini grafiknya makin sedikit ya teman-teman. Jadi yang awalnya di hari Selasa cukup banyak dan makin lama makin sedikit. Ya mungkin karena pengaruh virus ini juga kali ya, karena yang meninggal juga semakin banyak, yang terintegrasi semakin banyak juga, makanya mungkin orang banyak gak berani datang untuk prayer room di gereja gitu. Tapi ya it's okay, kalau di rumah juga gak apa-apa. Nah setelah dari prayer room itu Hana langsung pergi ke kantor. Di rumah sakit, saya sudah ngomong di MPB. Dan habis ngantor, Hana latihan vokal lagi. Udah jam 4 guys, harus latihan. Akhirnya Hana pulang jam 6 sore dan Hana setelah itu memutuskan untuk pergi ke salah satu supermarket atau swalayan yang ada di Semarang. Jadi Hana udah beli semua, udah bayar ke kasir. Nah di situ Hana bisa lihat dan cukup banyak yang beli bahan-bahan makanan gitu kan. Bahkan Hana lihat ada beberapa bahan makanan yang kosong karena orang banyak mencarinya gitu. Kalau Hana lihat kemarin itu telur gitu kan, telur itu udah sedikit, tinggal sedikit, banyak, ini sedikit banget. Terus juga mie masih cukup banyak sih, cuman ya udah tinggal beberapa aja gitu. Terus sayur juga itu tinggal sedikit, bahkan kalau ada pun kemarin kurang bagus Hana malah lihatnya. Jadi benar-benar Hana harus bisa milih sayur-sayur yang ada di supermarket itu supaya benar-benar bisa dimakan sama Hana gitu kan, karena itu ada yang layu bahkan nggak layak dimakan gitu. Nah setelah belanja dari Super Indo, Hana dapetin semuanya ke kasir, pulang, dan Hana masak di rumah. Ini ada jagung, ada ayam, ini ada bayam, ada kecombrang, anjing. Karena Hana juga yang pertama bingung mau makan apa di luar karena udah virus corona gini dan juga udah hujan kan. Akhirnya Hana memutuskan untuk masak di rumah dengan menggunakan kompor Hana di rumah, kompor kos-kosan, nggak pakai itu tabung gas teman-teman, jadi cuma pakai listrik doang gitu. Ya pastinya ya dengan masakan yang sederhana tapi puji Tuhan mengenyangkan gitu ya. So today Friday, hari ini udah hari Jumat teman-teman. Sama seperti yang kemarin-kemarin Hana bangun pagi, tapi kali ini Hana bangun pagi dan Hana masak. Karena kemarin kan Hana udah membeli sayur-sayuran di salah satu supermarket itu. Hana memutuskan untuk makan pagi dengan sayuran dan juga siang dengan sayuran dan beberapa buah yang Hana beli itu. Nah setelah itu Hana biasa habis masak semua beres, prayer room dan biasa Hana rasa sih semakin sedikit, tapi ya it's okay lah ya. Tiada yang lain hanya. Fokusnya udah mulai direnggangin buat ibadah nanti sore. Sore sih, aku sampai ibadah. Setelah dari prayer room itu Hana ngantor dan mengerjakan renungan yang ada. Setelah itu, pulang dari kantor, kami tetap di gereja ini tetap mengadakan yang namanya pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab yang biasanya diadakan setiap Jumat. Tetapi tentunya gereja tetap mengadakan ibadah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu Hana di pendalaman Alkitab itu diminta untuk menjadi usher. Nah tugas usher ini adalah untuk memberikan hand sanitizer yang pencuci tangan itu yang secara instan. Dan juga Hana diminta tolong untuk mengecek suhu dari setiap jemaat yang datang. Jadi kalau jemaat datang gitu kan, ada orang datang, mereka nggak langsung masuk gitu aja, tapi diberikan hand sanitizer. Dan setelah itu Hana cek suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuh mereka di atas 37,5 atau di atas batas normal yang ada, mereka harus menunggu sebentar untuk menurunkan atau menambahkan. Intinya
biar normal lah suhu mereka. Tapi kalau misalnya suhu mereka tetap nggak normal-normal, malah makin tinggi atau tetap segitu, mereka disarankan untuk pulang saja atau bisa melakukan ibadah dengan ya melalui streaming gitu ya atau online. Karena daripada menginfeksi banyak orang, lebih baik ya di rumah saja gitu, mengorbankan diri sendiri. It's okay. Jadi tapi selama Hana kemarin jaga jadi usher gitu, Hana melihat bahwa jemaat tidak ada yang sakit gitu kan, dari suhu aman semua gitu, dan dari batuk ataupun pilek pun mereka enggak juga, karena gereja sudah menentukan aturan dan tata cara yang berlaku untuk mereka dapat masuk ke gereja. Nah sekarang hari Sabtu yaitu hari weekend tetap Hana masuk kantor teman-teman, tapi hari ini bedanya Hana nggak pray room. Tapi sayangnya Hana itu bangun pagi hari dengan keadaan yang nggak enak banget. Hana ngerasa badan Hana drop gitu, dan Hana minta izin sama atasan untuk terlambat 30 menit. Karena di malam sebelumnya gitu Hana ngerasa ada sesuatu yang aneh, dan Hana cari di Google, searching, tanya-tanya sama orang, dan ternyata memang Hana memiliki penyakit ya asam lambung Hana naik gitu. Karena Hana terlalu banyak makan sesuatu yang mengakibatkan asam lambung Hana naik. Akhirnya Hana mual, cekukan, dan tapi untungnya puji Tuhan di pagi hari sudah lebih baik gitu ya. Walaupun masih nggak enak badan, tapi ya it's okay. Hana tetap ngantor. Dan Hana memutuskan untuk mencari makan gitu. Jadi masukin ya, taruh dulu tasnya di kantor, habis itu Hana cari makan, karena kalau nggak gitu Hana bakal drop. Hana makan, Hana minum obat, dan setelah itu ternyata ibadah doa puasa juga tetap masih ada di gereja Gajah Mada kemarin. Jadi Hana naik ke atas, tapi nggak lama karena masih nggak enak kan perutnya. Akhirnya Hana turun, dan setelah itu pulang kantor Hana rest, istirahat total, karena bener-bener rasanya kayak karena semalaman itu nggak bisa tidur gitu karena mualnya itu. Hana tidur pules banget. Terus bangun-bangun Hana yang harusnya pergi pelayanan doa malam di Tanah Mas, Hana nggak pelayanan karena ya gereja telah memutuskan untuk meniadakan ibadah sementara waktu dulu sampai 2 minggu ke depan, karena melihat kondisi dan situasi yang saat ini sedang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah bersama-sama di gereja. Jadi gereja menghimbau untuk ya jemaatnya gitu kan untuk dapat beribadah di rumah melakukan melalui streaming yang ada gitu. Karena di gereja Hana sendiri di sini itu ada streaming. Jadi kalau jemaat yang nggak ibadah itu bisa lihat di streaming yang ada gitu. So akhirnya malam Hana nggak latihan, Hana cuma beres-beres kamar. Dan di hari Minggu ini ya Hana bangun pagi, Hana langsung siap-siap untuk jadi usher lagi di ibadah raya pertama. Jadi hari ini adalah hari Minggu pertama di mana himbauan pemerintah untuk semua orang Indonesia bisa ngumah aja gitu kan, di rumah aja. Jadi nah Hana sekarang masih di gereja. Hana tetap pelayanan di gereja. Jadi hari ini aku pagi-pagi udah kan karena ibadah streaming, tapi tetap aja kami harus sediain hand sanitizer karena siapa tahu ada jemaat yang datang. Jadi ini ada tulisan mohon tidak refill untuk pribadi. Hana yang pencetin. Nah, mereka kalau ada jemaat datang dari sana, dari pintu ini, nanti Hana kasih ini. Terus juga dilakukan pengecekan suhu juga kayak ini. Jadi ditaruh di dahi, forehead, nih kan ada tulisan forehead. Dan setelah itu Hana tetap menunggu beberapa jemaat, siapa tahu masih ada yang datang, dan ternyata nggak ada. Baru Hana tadi tidur, Hana capek banget soalnya kan. Habis dari itu terus beres-beres sebentar, terus tidur. Terus Hana ke Super Indo dan swalayan lagi gitu kan untuk beli sesuatu, beli sayur, beli telur, karena mau beli di luar. Mikir-mikir juga karena uang udah mulai tipis. Beli telur, beli sawi hijau, sama beli apa lagi ya tadi tuh ya?
AUG itu semuanya habis 9.700. Bisa gue 2 kali makan di depan kos. Jadi itulah teman-teman, seminggu yang Hana telah lalui setelah ada himbauan dari pemerintah untuk kita ngumah aja. Nah teman-teman mungkin berpikir di awal ya, aduh ngumah aja tuh kayak gak enak banget guys gitu. Iyalah bayangin aja, aku tuh tiap hari di sekolah gitu kan sama teman-teman dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba harus di rumah aja. Oh my god, what are you doing? Jadi apa yang harus aku lakukan? Kak, aku bingung banget. Tapi teman-teman kalau kita benar-benar kreatif ya, kalau kita benar-benar bisa memanage waktu dengan baik, bisa memanage segala sesuatu dengan baik, Hana jamin semuanya bakal jadi produktif gitu kan. Di rumah kalian mau ngapain gitu, bingung, kalian bisa coba gitu kan yang namanya resep-resep di YouTube gitu kan kalau kalian suka masak, atau kalian bisa coba juga make up tutorial gitu kan, atau kalian bikin konten kayak Hana juga gitu kan. Terus atau kalian bisa explore diri kalian, membangi diri kalian gitu. Ya mungkin yang dulu yang nggak bisa gitar, main gitar, coba belajar atau nari-nari atau apalah, kalian bisa lakuin banyak hal untuk mengeksplor diri kalian selama kalian ada di rumah. Dan malah enak tau nggak sih di rumah tuh, ya nggak? Karena kita tuh udah di masa yang mudah gitu. Kita dapat informasi, kita dapat apa, semuanya gampang. YouTube ada, Instagram ada, Facebook ada, semuanya ada gitu kan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk Kak aku ngapain ya Kak di rumah, nggak ada. Dan juga untuk orang-orang yang masih tetap ngantor gitu kan, semangat buat kalian semua, termasuk Hana juga. Nggak apa-apa gitu, walaupun ada virus-virus kayak gini, kalian tetap berjuang untuk kantor kalian atau untuk kehidupan kalian. It's okay, yang penting tetap jaga kesehatan, makan yang benar, jangan yang aneh-aneh dulu. Kalau bisa masak sendiri ya udah yang sederhana aja, kalau nggak bisa masak it's okay, yang penting sendiri. Dan juga jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi, tapi kalau ke kamar mandi dan kamar mandi kalian sendiri kayaknya nggak usah deh pakai masker kan ya. Oke, sekian dari apa yang Hana lakukan seminggu ini. So kalau kalian punya cerita yang sama, kalian pengen bagikan, monggo, Hana tunggu. So this is Hana Ziri. So goodbye.